الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرمي ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في دج من الظلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif serta santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya-Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' Darussalam yang insya-Allah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan mengenai tuntunan salat sunnah
Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 2 rakaat solat sunnah fajar. Dan di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan solat sunnah fajar itu adalah solat qabliyah subuh. Sekali lagi, yang disebut dengan solat sunnah fajar adalah solat sunnah qabliyah subuh. Dan saya sangat berpesan kepada jamaah sekalian, jangan sampai kita meninggalkan 2 rakaat solat sunnah qabliyah subuh, karena keutamaannya yang begitu istimewa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu jauh lebih baik daripada memiliki semua dunia beserta segala isinya. Jadi boleh kita lihat, banyak orang dikatakan sebagai orang paling kaya di dunia, orang nomor 1 paling kaya di dunia. Coba lihat, mereka tidak memiliki dunia semuanya beserta seluruh isinya. Mereka hanya memiliki bagian-bagian kecil dari dunia ini, tetapi kemudian mereka diangkat menjadi orang paling kaya nomor 1 di dunia. Sedangkan orang yang membiasakan sholat sunnah qabliyah subuh, kata Nabi, itu pahalanya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah, keberkahannya di sisi Allah, keselamatannya di sisi Allah jauh lebih baik, bukan sama, jauh lebih baik dari memiliki dunia beserta seluruh isinya. Masya Allah. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita tinggalkan salat sunat qabliyah subuh. Lalu ada yang mengatakan, bukankah yang dimaksud salat fajar atau salat sunat fajar itu 2 rakaat sebelum subuh? Nah, jamaah rahimakumullah, di sini saya ingin tegaskan secara singkat bahwa kalau salat yang dilakukan sebelum waktu subuh datang, maka itu termasuk dalam rangkaian qiyamul lail, salat malam. Jadi ada namanya, istilahnya apa Pak? Salat malam atau qiyamul lail. Jadi kalau belum masuk waktu subuh, itu rangkaian salat kita ba'da isya, apakah itu salat sunnah ba'diyah, apakah itu salat tarawih kalau bulan Ramadan, apakah itu salat witirnya, setelah itu hajatnya, salat tasbih dan sebagainya dilakukan pada malam hari sampai waktu subuh, itu termasuk rangkaian qiyamul lail. Lalu yang disebut dengan tahajud, tahajud ini bagian dari salat qiyamul lail. Namun perbedaannya, suatu salat disebut tahajud sesuai dengan makna lugawi atau arti secara bahasa. Tahajud ini artinya tarkul hujud. Jadi tahajud itu dari hajada, tahajjada, tahajjudan, artinya tarkul hujud, meninggalkan tidur. Jadi qiyamul lail yang dilakukan pada malam hari yang didahului dengan tidur itu disebut dengan tahajud. Kalau tidak didahului dengan tidur disebut dengan qiyamul lail. Saya tanya, sholat tarawih itu tidur dulu enggak? Enggak, ya. Masa sholat tarawih tidur dulu? Ya. Biasanya kalau berjamaah kan langsung ba'da isya. Nah, itu qiyamul lail atau tahajud? Qiyamul lail. Umpamanya kita sholat hajat, ba'da sholat ba'diyah isya, kita langsung sholat hajat, kemudian langsung sholat witir, baru tidur. Nah, yang sholat hajat dan witir ini qiyamul lail atau tahajud? Qiyamul lail. Setelah tidur kira-kira 3:30 kita bangun, kita sholat sunat 2 rakaat, ya, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud. Nah, itu yang disebut atau dinamakan dengan sholat tahajud. Jadi tahajud itu rangkaian sholat sunnah yang dilaksanakan setelah kita bangun dari tidur sebelum waktu subuh.
Sampai sini jelas hadirin sekalian. Baik. Nah, ini mengenai sholat fajar. Dan bacaannya hadirin sekalian, apa rakaat pertama? Surah Al-Kafirun. Ini yang disunnahkan. Rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Dua rakaat, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Berapa menit kira-kira itu? Ya, Masya Allah. Pahalanya jauh lebih besar, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Karena itu jangan sampai ketinggalan. Dan Rasulullah pernah mengqadha sewaktu beliau berada di Mina. Beliau tidak sempat sholat qobliyah subuh. Beliau qadha sholat qobliyah subuh, padahal sholat sunnah. Nah, karena itu ini jadi dalil kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sudah biasa sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian karena suatu halangan datang ke masjid, sudah orang sholat berjamaah sholat subuh, sholat qobliyahnya nggak dapat, maka boleh diqadha. Kapan diqadhanya? Silahkan kapanpun. Boleh nggak setelah sholat subuh? Boleh. Tapi kalau bisa jangan di masjid, nanti masjidnya gaduh. Ya. Ini apa-apaan ini jamaah ini? Kok ada ba'diyah subuh dia? Nah, ini nggak ngaji nih. Ya, jangan buru-buru memvonis. Tanya dulu, Bapak sholat apa? Saya qadha sholat sunat qobliyah. Oh, boleh nggak? Boleh. Kalau yang salah yang sholat ba'diyah. Nah, bagi yang rumahnya dekat dengan masjid, ya, atau jarak antara azan dan qomat subuh itu jauh. Ini saya pesen nih sama DKM, jangan buru-buru kalau qomat subuh, ya. Wah, itu lambat datang, udah cepetin aja lah gitu, udah lama nunggu, nggak usah, udah cepetin aja. Alhamdulillah di Masjid Darussalam ini ada apa ini? Ada waktunya ya. Azan sama qomat subuhnya berapa lama di sini? Hah? 10? 7 menit? 7 menit? 15? Nah, kalau 15 sedang. Kalau 7 menit kayak kultum. Tambahin, ya. Tambahin. Ya 10 menit gitu kira-kira ya, yang sedang lah begitu. Yang penting masih aman waktu subuhnya begitu. Nah, bagi yang rumahnya dekat, ini coba diikutin cara Nabi sholat sunat qobliyahnya bagaimana ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dengan sanad yang sahih, Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi kalau azan subuh, beliau sholat sunat qobliyah di rumah. Di mana Pak? Di rumah. Qobliyahnya di mana? Di rumah. Kemudian setelah qobliyah, beliau ittaja'a ala syaqqihil aiman. Saya pernah sebutkan ini pada pertemuan yang lalu. Beliau berbaring miring di sisi yang sebelah kanan sambil kepalanya ditopang begini. Tapi miring ya, miring, bukan terlentang atau terlungkup. Miring fi syaqqihil aiman, di sisi badan sebelah kanan. Kemudian tangannya ditopang, menopang kepala sambil posisinya berdiri, bukan tiduran begini, posisi kepalanya berdiri. Nah, yang ngikutin seperti itu di rumah dapat pahala sunnah dari Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian setelah qomat baru beliau ke masjid karena rumah beliau nempel dengan masjid gitu. Setelah qomat beliau datang, baru kemudian beliau memimpin sholat subuh berjamaah. Nah, ini cara beliau. Jadi bagi yang rumahnya dekat dengan masjid boleh dilakukan seperti itu. Karena sholat sunnah memang afdolnya dilakukan di mana? Di masjid. Di mana? Di rumah. Kalau sholat sunnah begitu. Jadi itu rumah jangan cuma dipakai tidur, tapi banyakin sholat sunnah di rumah kita supaya rumah kita ini tambah berkah. Bagi yang rumahnya jauh dari masjid, ya tinggal diukur saja. Saya keburu nggak nih kalau qobliyah di rumah begitu. Kalau nggak keburu, silakan tunggu waktu azannya di masjid. Jadi fleksibel. Nah, bagi yang merasa cukup waktunya, silakan sholat sunnah qobliyah subuhnya di mana? Di rumah. Jadi boleh di rumah, boleh juga di masjid. Nah, kira-kira seperti itu untuk sholat sunat 2 rakaat subuh. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya ingin jelaskan juga sholat-sholat sunnah yang boleh berjamaah dan tidak boleh berjamaah atau tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah.
Yang disunnahkan berjamaah diantaranya apa Pak? Salat 2 Idul Fitri. Apalagi? Salat salat gerhana. Kalau gerhana matahari salat kusuf. Kalau gerhana bulan khusuf. Bedanya kaf dengan kha. Kalau kaf kusuf itu gerhana matahari. Kalau kha khusuf itu gerhana bulan. Ya, 2. Itu disunahkan untuk berjamaah. Yang ketiga, salat sunnah istisqa. Minta turun hujan, begitu. Itu juga disunahkan untuk berjamaah. Yang keempat, salat sunnat tarawih. Tarawih berikut witirnya. Itu disunahkan juga untuk berjamaah, termasuk qiyamul lail, tahajud, ya boleh dilakukan berjamaah. Nah, itu diantara solat-solat yang disunnahkan berjamaah. Lalu apa solat-solat yang tidak disunnahkan berjamaah? Nah, ini jangan salah ini, ya. Wah, bukannya solat semuanya boleh berjamaah? Kan katanya kalau jamaah dapat 27 pahala daripada solat sendiri. Nah, ini pentingnya kita taklim, ya, ibadah kita mengikuti Rasulullah. Ternyata ada solat-solat yang afdolnya sendiri dan tidak disunnahkan untuk berjamaah. Apa itu? Contohnya nomor 1, solat duha. Solat duha itu tidak disunnahkan berjamaah. Pak Kiai, di pesantren anak saya kok duha berjamaah? Nah, ada nggak yang begitu? Di pesantren anak saya kok duhanya berjamaah? Ya, gimana tuh? Nah, jadi kalau tujuannya untuk pembelajaran, 1. 2, untuk pembiasaan, boleh dilakukan secara berjamaah. Tapi bukan seterusnya. Harus dijelaskan kepada santri-santrinya atau murid-muridnya di sekolah bahwa sholat duha ini sebetulnya tidak disunnahkan berjamaah. Harus dijelaskan begitu. Jangan sampai nanti dia pulang bikin kegiatan sholat duhanya berjamaah begitu. Karena itu memang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat apa lagi? Sholat sunnat tahiyatul masjid. Itu nggak boleh berjamaah, ya, betul nggak? Ya alhamdulillah sih belum pernah kejadian kalau ini kayaknya. Ada nggak di Darussalam sholat sunat tahiyatul masjid berjamaah? Itu sholat apa itu? Ini sholat tahiyatul masjid berjamaah. Oh, nggak ada. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid ini boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang sholat atau dimakruhkan sholat. Boleh. Jadi kalau sholat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan kapan saja masuk masjid. Barangkali bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pernah dengar ada waktu-waktu yang dilarang sholat, betul ya? Yang pertama apa Pak? Yang pertama setelah subuh. Kan nggak boleh sholat tuh setelah subuh. Sampai kapan? Sampai kapan waktunya itu? Hah? Setelah subuh sampai nanti awal waktu duha, begitu ya. Kalau di dalam fikih dibagi lagi tuh, setelah subuh sampai terbit matahari, gitu ya, sampai terbit matahari. Yang kedua, setelah terbit matahari sampai waktu isyraq, waktu matahari naik sepenggalahan. Itu yang keberapa? Yang kedua. Jadi kalau gampangnya sekarang karena ada fasilitas internet, handphone dan lain sebagainya, cari aja di internet matahari terbit di Ciracas begitu. Ntar keluar tuh jam, misalkan ya, jam 6 begitu matahari terbit. Oh, berarti jam 6 ini terbit matahari. Kemudian supaya gampang, matahari naik sepenggalahan, naik setombak. Ya kalau mau diukur ya silahkan, saya nggak larang. Pertama beli tombaknya dulu, ya, cari tombaknya. Tapi kalau nggak mau pakai tombak juga nggak apa-apa. Sudah ada cara yang lebih praktis, yaitu kurang lebih
para ilmuwan, para ulama mengukur lamanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dari terbit matahari. Jadi kalau matahari terbit di Ciracas jam 6, berarti matahari naik sepenggalahan atau naik setombak itu jam berapa, Pak? Jam 6.10 sampai jam 6.15. Ya, cari amannya jam 6.15 lah begitu. Ya, jam 6.15. Nah, jam 6.15 itu awal masuk waktu sholat duha. Jadi jam 6.15 awal masuk waktu sholat duha, begitu. Nah, dari situ sampai nanti menjelang zuhur boleh sholat sunnah. Lalu batasannya lagi kapan? Indal istiwa. Indal istiwa. Istiwa itu apa? Matahari persis di atas kepala kita. Itu nggak boleh kita sholat kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh kita sholat pas matahari di atas kita. Makanya kalau hari Jumat itu jangan ragu-ragu, sholat belum masuk waktu Jumat sholat aja, sholat sunnah begitu, nggak apa-apa. Kecuali hari Jumat. Hari lain berlaku pada saat matahari persis di atas. Sampai kapan? Sampai zawal, sampai matahari tergelincir. Nah, ini jaraknya sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Kalau jarak di atas di atas kepala kita ini matahari sampai tergelincir itu kurang lebih sekitar 5 menitan, 4 sampai 5 menit begitu. Ya, baru masuk waktu zuhur. Jadi sangat dekat sekali. Nah, sebagian ulama mengatakan kurang lebih sekitar 10 menit sebelum zuhur itu jangan sholat deh. 11 sampai 10 menit sebelum waktu zuhur. Gampangnya begitu deh. 10 sampai 11 menit menjelang waktu zuhur itu nggak boleh sholat. Lalu habis zuhur boleh kita sholat lagi. Nggak boleh lagi kapan? Setelah asar. Sampai kapan? Sampai matahari kekuning-kuningan. Jam berapa? Kurang lebih jam 4:30 atau jam 5. Lalu setelah itu kapan lagi waktu dilarang? Dari matahari kekuningan sampai matahari tenggelam atau terbenam, alias waktu maghrib, sebelum waktu maghrib. Jadi gampangnya waktu dilarang sholat itu setelah subuh sampai 15 menit setelah matahari terbit. Itu dilarang tuh. Kemudian yang kedua gampangnya lagi yaitu ba'da sholat asar sampai kapan? Terbenamnya matahari. Nah, jadi setelah sholat asar nih nggak boleh nih. Setelah sholat asar nggak boleh. Nanti begitu matahari kuning sampai terbenam nggak boleh lagi. Ya, kita melaksanakan sholat sunnah. Sampai sini bisa difahami hadirin sekalian. Ya. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang itu. Jadi sebelum saya teruskan, ada sholat sunnah yang boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Sholat sunnah ini ada 3 macamnya. Ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang sebabnya mendahului sholatnya. Sebabnya mendahului sholatnya. Maksudnya bagaimana, Pak Kiai? Contoh, sholat sunnat tahiyatul masjid. Kita sholat dulu apa masuk masjid dulu? Nah, masuk masjid dulu lah. Masa sholat sunat tahiyatul masjid di teras? Itu namanya sholat sunat tahiyatul teras. Kan begitu. Kalau tahiyatul masjid masuk dulu ke masjid baru sholat tahiyatul masjid. Berarti sebabnya duluan baru sholatnya. Paham nggak? Apalagi sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu itu wudhu dulu apa baru sholat? Atau sholat dulu baru wudhu? Masa sholat dulu baru wudhu? Ya, wudhu dulu. Setelah wudhu kita sholat sunnah. Kan begitu ya. Gara-gara sholat sunnat sendalnya Bilal masuk surga. Orangnya masih hidup. Bapak-bapak yang sendalnya mau masuk surga daripada hilang mulu ya. Mendingan sendalnya masuk surga. Gimana caranya? Sholat sunat
wudu. Sendalnya aja masuk surga, apalagi orangnya. Sendalnya masuk surga, apalagi orangnya. Makanya sholat sunat wudu. Nah saya tanya, sholat sunat wudu ini sebabnya duluan apa sholatnya duluan? Sebabnya duluan. Kita wudu baru sholat. Nah kalau yang sebabnya duluan begini, itu boleh dilakukan kapanpun, nggak ada waktu larangan, ya. Boleh nggak pada subuh? Boleh. Wudu, ya. Habis sholat subuh nih, saya mau ngaji di masjid, begitu. Wudu lagi deh batal, masuk lagi ke masjid. Boleh nggak sholat sunat tahiyatul masjid? Habis sholat subuh, boleh. Kemudian habis itu, saya kan tadi wudu, saya sholat sunat wudu, habis tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Kalau sebabnya duluan, baru sholatnya. Atau sebabnya berdampingan dengan sholatnya. Sebab berdampingan dengan sholatnya. Contoh, sholat gerhana. Sholat gerhana. Itu boleh nggak? Boleh dilakukan pada waktu kapanpun. Jadi yang sebabnya mendahului atau berbarengan dengan sebabnya, maka sholat-sholat ini tidak ada waktu larangan untuk dilaksanakan. Lalu yang dilarang sholat sunat apa? Sholat sunat yang sebabnya belakangan, baru sholatnya. Contohnya apa? Sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat. Saya punya hajat ini, saya punya usaha, saya pengen berhasil, supaya dagangan saya laris, supaya karir saya naik. Boleh nggak begitu? Boleh aja, asal nanti begitu karirnya naik, dagangannya laku, jangan lupa sama masjid. Kan begitu. Kalau lupa masjid hilang berkahnya, kan begitu. Nah, sholat sunat hajat boleh nggak habis subuh? Nggak boleh. Sebab kita sholat dulu, ya kan? Sebabnya belakangan, betul nggak? Sebabnya belakangan. Itu yang pertama, sholat sunat hajat. Yang kedua, sholat sunat safar. Jalan dulu apa sholat dulu? Sholat sunat safar. Bapak-bapak mau haji, mau umroh, ya mudah-mudahan cepat hilang nih pandemi, biar kita bisa umroh lagi nih, masya Allah. Ya udah 2 tahun saya nggak jumpa Ka'bah, ini rindu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita berangkat haji umroh, sholat sunat safar, ya itu sebabnya duluan apa sholatnya duluan? Sholatnya duluan. Safarnya kapan? Habis sholat. Jelas nggak ini? Jelas ya? Nah, jadi kalau sholat sunat safar kan kita sholat dulu, Allahu Akbar. Kenapa sholat? Saya mau berangkat. Udah berangkat belum? Belum. Kenapa sholat? Kan saya sholat sunat safar. Oh, berarti sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Jelas ya? Nah, kalau yang sebabnya belakangan itu nggak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Jelas hadirin sekalian? Jadi yang boleh itu satu, sebabnya mendahului dari sholatnya, atau sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Sedangkan sebab yang belakangan, maka itu tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Barangkali sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya mengenai hal ini, saya persilahkan. Wah, banyak yang tanya nih, silakan Pak. Tadi kebetulan kita kan ada sholat sunat hajat. Niat kita kalau ada tadi ke samping ke sholat. Kalau nazar gimana? Apakah ada sholat juga? Nazar nggak ada sholatnya, nggak ada sholat sunat nazar, nggak ada. Ya, iya. Jadi kalau nazar itu cuman dari perkataan kita. Nah, ini juga ada jadi pertanyaan begini. Saya insya Allah mau kurban tiap tahun. Nazar bukan? Bukan. Saya insya Allah mau kurban tiap tahun. Itu namanya keinginan. Namanya apa? Keinginan. Kalau nazar begini, ada hal yang dikaitkan dengan amal soleh. Jadi ada hal yang dikaitkan dengan amal soleh. Contoh, sakit dikaitkan dengan kurban. Nah begitu. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau kurban. Nazar bukan? Nazar. Jadi amal ibadahnya dikaitkan dengan sesuatu. Kalau anak saya bisa berangkat ke Mesir, wah misalkan, amin. Ya, karena anak-anak kita jadi ulama semuanya nih.
saya mau potong sapi, ya, boleh nggak? Boleh. Nazar bukan? Nazar. Kalau rumah saya laku misalkan, udah lama ditawar-tawarin nggak laku-laku, akhirnya laku, saya nazar mau motong kambing yang paling gede, saya bakal kambing guling makan bareng di Darussalam misalkan begitu ya. Nah kira-kira itu nazar bukan? Nazar. Nah kalau nazar nggak boleh main-main. Kalau udah nazar nggak boleh nggak boleh dilari-lariin begitu. Wah saya sapi kayaknya keberatan, saya nyesel tuh. Saya kalau sembuh, lagi sakit ngomongnya, saya kalau sembuh mau motong sapi limosin 1 ton. Dikasih sembuh sama Allah, nyesel dia. Ya 80 juta. Ya Allah, diskon ya Allah. Kambing ini kambing, akhirnya motong 3 juta, di akhirat ditagih tuh. Jadi nazar harus dilakukan persis seperti yang diucapkan begitu, ya, persis seperti yang diucapkan begitu. Kecuali nazarnya nazar yang bertentangan dengan syariat, nggak boleh, ya, nggak boleh dilakukan. Contoh, kalau saya sembuh, saya nggak mau lagi jamaah di Darussalam. Itu nazar bukan? Bukan, itu ngaco namanya. Ya, bukan nazar tuh. Karena bertentangan dengan syariat. Jelas Pak ya? Jadi nazar itu nggak ada sholatnya, harus secara lisan. Kalau begini maka saya akan begini. Ada sesuatu hal yang dikaitkan dengan amal ibadah kita. Nah kalau sholat sunat hajat lain lagi, kita punya keinginan. Ya, sholat sunat hajat kita punya keinginan. Nah ini kalau sholat hajat, sebabnya dulu apa sholatnya dulu? Sholatnya dulu, hajatnya kan belum, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi pilih waktunya, jangan habis subuh, jangan habis asar, jangan terbit matahari, nggak boleh begitu. Boleh nanti pas waktu duha, jam 9, jam 10, pada zuhur boleh, pada maghrib, pada isya boleh, begitu ya. Yang afdolnya itu pada rangkaian sholat qiyamul lail, sholat hajat. Nah, khusus sholat hajat, ada sebagian yang mendhaifkan hadisnya. Enggak ada itu sholat hajat, dalilnya dhaif. Saya ingin tegaskan, ini enggak sembarangan. Imam madhab ahlus sunnah yang 4 mengatakan, sudah sepakat mereka semua bahwa sholat hajat hukumnya sunnah, termasuk sholat yang disunnahkan. Kalaupun hadisnya ada yang dhaif, maka coba lihat dari segi ilmu hadis, periwayatan yang dhaif ini ternyata lebih dari 1, sehingga dia saling menguatkan. Karena saling menguatkan sehingga dalilnya bisa menjadi lebih kuat. Kemudian itu satu sisi ya, kalau kita terima dalilnya dhaif. Di sisi lain ada hadis yang sahih. Kalau perlu nanti saya akan bahas khusus mengenai dalil sholat hajat. Jadi jangan ragu kalau ada yang bilang nanti, apalagi yang taklimnya sanad ilmunya sanad ilmu YouTube. Ini repot ini ya. Taklim harus berguru begini. Saya Pak Kiai mohon maaf nggak ngaji di Darussalam. Kenapa? Saya muridnya Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Pernah ketemu? Belum. Pernah satu majelis langsung? Belum. Lah ngajinya di mana? Kamar atau di mobil, kan begitu. Nah itu bukan ilmu yang bersanad, itu namanya mungkin tambahan wawasan. Tapi kalau ilmu itu harus punya guru bertatap muka begini. Ya, jelas? Silakan Pak. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Oh, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat, ya, sholat sunat taubat itu waktunya jam berapa? Saya sampaikan, rangkaian sholat sunat memang paling afdol itu dalam rangkaian qiyamul lail. Itu yang paling afdol. Mau sholat taubat, mau sholat istikharah, mau sholat hajat ya, mau sholat tasbih, itu pada rangkaian qiyamul lail. Itu yang paling afdol untuk sholat sunat taubat. Saya mau tidur dulu, silakan. Nanti sebelum tahajud sholat sunat taubat, lanjut dengan tahajud. Saya maunya ba'diyah, setelah ba'diyah isya sholat taubat, boleh nggak Pak? Boleh saja begitu. Tapi yang paling afdal adalah waktunya itu kapan? Dalam rangkaian qiyamul
Qiyamul Lail artinya pada malam hari. Kira-kira gitu Pak ya. Silakan Pak. Tadi ada sholat yang tidak memiliki waktu tertentu. Betul. Sholat jenazah bagaimana? Kenapa? Sholat jenazah. Oh iya. Tadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Sekarang sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Sholat jenazah sunnah atau fardu? Jenazah. Hukumnya apa? Lah kalau sunnah mah ada mayat kagak disolatin dong. Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi kalau fardu kifayah nggak masuk ke dalam kategori sholat-sholat yang dilarang. Karena yang dilarang tadi adalah sholat-sholat sunnah. Dan sholat-sholat sunnah pun tidak semuanya. Hanya sholat-sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Jelas Pak ya? Nah, jadi kalau sholat fardu, contoh kodok sholat lah. Kodok sholat ya. Mengkodok sholat hukumnya apa? Hukumnya apa mengkodok sholat? Kodok sholat wajib. Coba saya tanya, bayar utang hukumnya apa? Wah kalau sunnah enak bener. Betul nggak? Bayar utang sunnah, ya udah minjem aja terus, balikin kagak. Kan begitu. Bayar utang itu wajib. Nah kodok itu kan bayar utang sholat, hukumnya wajib. Nah karena wajib, boleh nggak dilakukan habis subuh? Ya Allah, semalam saya nggak sholat isya, habis maghrib kecapean, les tidur. Bangun kapan? Subuh bangun. Masya Allah, saya belum sholat isya. Udah sholat subuh dulu dah. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Qadha sholat isya 4 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Jadi yang fardu itu dilaksanakan sesuai waktunya, dan untuk qadha karena hukumnya wajib maka tidak berlaku waktu larangan sholat. Gitu. Jelas Pak ya? Pak Kiai, saya qadha sholatnya ini waktu masih jahiliyah dulu nih, jahiliyah dulu ya, jahiliyah gitu ya. Saya pernah nggak sholat Pak Kiai. Berapa kali? Ada bangsa 100 waktu mah. Gitu. 100 waktu. Sholat apa tuh? Ya rata-rata sih sholat ini, sholat apa? Sholat isya. Saya kecapean habis maghrib dari proyek pulang tidur bablas gitu. Berarti 100 isya nggak sholat? Iya 100. Waktu zaman jahiliyah, sekarang udah jamaah terus. Alhamdulillah. Gimana kodoknya? Ya kodok itu isya 100 waktu. Boleh dibayar kontan, cash. Boleh kredit. Ya. Cash maksudnya bagaimana? Ya laksanakan 100 waktu asal kuat aja. Ya, 400 rakaat. Boleh nggak? Kalau kuat boleh nggak? Boleh. Kalau nggak kuat, cicil. Nah, cicil begitu sampai selesai dalam waktu yang secepat mungkin, jangan dilambat-lambatkan. Pak Kiai, saya masa jahiliyahnya 5 tahun. Terus? Ya 5 tahun itu saya nggak sholat. Masya Allah. Full nggak sholat? Full Pak Kiai. Masya Allah. Bagaimana itu kodoknya? Hah? Kodoknya bagaimana? Kodoknya seumur hidup kalau gitu. Pak Kiai, saya nggak tahu jumlahnya berapa, saya ini nggak sholat. Nah kalau nggak tahu lain lagi. Kalau nggak tahu lain lagi tuh. Tentukan jumlah yang maksimum yang kita yakini kita mampu qadha, selebihnya taubat kepada Allah. Saya kira-kira 1.500 waktu lah. Kalau 1.500 saya masih sanggup tuh kayak qadha gitu ya. Saya cicil. Tapi lebih dari itu saya nggak sanggup. Ya udah qadha 1.500, yang lebihnya taubat kepada Allah. Banyakin sedekah segala macam, berharap Allah akan ampuni dosanya. Begitu aja udah. Ya. Nah, kira-kira begitu. Bapak silakan singkat aja. Isyraq. Iya, sholat syuruk ya. Ah, kenapa? Oh iya. Sholat isyraq, namanya sholat isyraq. Itu juga sholat sunnah namanya. Jadi kalau sholat sunnah isyraq itu begini Pak, keutamaannya ya. Sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak keluar dari masjid. Untuk laki-laki tidak keluar dari masjid
sampai waktu syuruk, sampai waktu masuk waktu duha gitu ya. Waktu syuruk ini nanti saya jelaskan waktu syuruk itu. Kemudian sholat 2 rakaat, niatnya sholat sunat isyraq namanya.